Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, terdapat salah satu tahapan yaitu identifikasi permasalahan yang kali ini kita lakukan dalam rangka penyusunan forum konsultasi publik. Tahap ini akan saya laporkan kepada ketua timnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh, silakan Pak. Ada apa nih Pak? Ini Pak terkait kemarin kita melaksanakan, sebentar saya sertifikat dulu. Sebagai laporan ke Bapak dalam rangka identifikasi masalah kita dalam penyusunan dokumen perencanaan kan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 pasal 13 sampai 15 kita harus salah satunya aspek partisipatif. Jadi kita harus mengakomodir apa-apa saja masukan dari stakeholder, baik itu pihak swasta, baik itu LSM dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan forum konsultasi publik tersebut di mana yang di Hotel Trans. Oh, Hotel Trans. Tapi mungkin nanti ke depannya akan di kantor gitu. Kita harus selaras dengan kebijakan pimpinan. Ada banyak narasumber yang sudah kita undang dan kita hadirkan. Jadi permasalahan-permasalahan yang mereka sampaikan secara garis besar saya simpulkan ada dua yang jadi fokus kita. Yang pertama dari HKTI, Himpunan Kelompok Tani Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa untuk fokus kita ke depan harus menangani permasalahan alih fungsi lahan. Betul. Yang harus kita tanggulangi dan kita tuangkan dalam dokumen perencanaan kita. Alih fungsi lahan ini semakin lama semakin menyebar dan menyebabkan luas lahan pertanian kita semakin menurun setiap tahunnya. Sehingga harus kita tindak lanjut, terutama di bagian-bagian daerah pinggiran kota yang kalau bahasa kita mungkin mulai rame gitu Pak ya. Jadi pinggir-pinggir jalan yang dulunya sawah, perkebunan sekarang sudah mulai dibangun perumahan, ruko yang nantinya akan berdampak selain kepada capaian penghasilan pangan kita juga nanti akan termasuk ke irigasi dan lain sebagainya akan terus bermasalah ke depannya. Nah, selanjutnya yang kedua saya undang salah satu ekspor di bidangnya. Julio Ekspor Pak, dia anak muda yang role model mungkin bagi anak muda di sini kebanyakan bagaimana beliau mengembangkan hasil-hasil tani di Indonesia khususnya di Jawa Barat yang tentunya kan banyak hasil kita untuk dijual ke luar negeri. Jadi kalau permasalahan kita selalu di hilir bagaimana kita kesulitan petani kita dalam menjualnya, hasil-hasil tani seperti wortel dan lain sebagainya itu mengalami fluktuatif harga yang boleh dikatakan kadang naik, kadang turun, akhirnya selalu merugikan petani kalau lagi panen dia turun. Nah, ini kita coba undang beliau untuk bisa kita kolaborasikan dengan kebijakan kita ke depannya. Bagaimana ketika petani panen ini tidak rugi lagi Pak. Karena nantinya kan akan berkaitan dengan indikator makro kita baik itu LPN, nilai tukar petani dan lain sebagainya. Sukses story benernya. Yes, itu yang jadi bukan jadi sih. Kita harapkan ke sana dapat memotivasi gitu ya. Betul Pak. Ya betul. Nah, kurang lebih di sini beliau sudah menjelaskan bagaimana pelatihan yang akan dilakukan, cara-caranya seperti apa, lalu bagaimana mencari buyernya di luar negeri agar tidak tertipu dan lain sebagainya. Sudah secara detail beliau sampaikan ke kita. Jadi permasalahan-permasalahan terbesar yang kita hadapi sudah kita bisa tanggulangi secepatnya. Kurang lebih itu Pak yang dapat saya laporkan permasalahan identifikasi permasalahan yang kami jaring dalam kegiatan kemarin. Oh, bagus Pak. Mohon arahan selanjutnya. Ya, jadi begini ya, kalau menurut saya ya, dengan adanya role model kemudian itu menjadi untuk membangkitkan inisiatif kan gitu ya dari teman-teman mungkin petani, tapi mungkin kan kita dulu punya petani milenial ya. Betul. Yang lebih ke arah pemuda. Nah, ke depan juga seperti itu gitu kan. Akan kita kolaborasikan. Artinya bahwa baik itu kan HKTI itu lebih ke arah yang tanda kutip yang udah settle ya. Yang udah mungkin kalau disebut enggak lah ya, tapi lebih ke arah yang sudah settle, artinya bahwa petani juga mungkin di sana beda-beda. HKTI itu kan petani-petani yang tanda kutip sudah
khusus pertanian gitu. Jadi kalau ketika ada yang muda, kemudian ada inovasi, maka kolaborasi aja Pak. Tapi yang penting jangan sampai ada yang miss di situ. Siap. Dari dulu ke hilir. Itu yang saya sampaikan ya. Siap Pak, sudah. Coba kita nanti tuangkan langsung ke dokumen perencanaan kita. Siap. Mohon bimbingannya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak. Selamat Pak. Baiklah, di sini saya akan melaporkan kepada Ketua Tim terkait pengolahan data mengenai capaian kinerja dan serapan anggaran dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Latif, Ibu Reni, dan Ibu Dong. Di sini mohon waktunya sebentar. Saya ingin melaporkan mengenai hasil pengolahan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah yang akan kita susun. Baik, langsung saja Bu ya untuk mempersingkat waktu. Baik. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi capaian kinerja dan serapan anggaran dari perangkat daerah. Di sini sudah kita ukur. Sebelumnya kita samakan persepsi dahulu bahwa tugas kita dalam pengendalian yaitu serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan. Jadi kita bertugas melaksanakan pengendalian ini agar tidak ada dalam tanda kutip melenceng atau molor gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya evaluasi ini adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan, baik itu input, output, dan hasil terhadap rencana dan standar. Selanjutnya, tujuan pengendalian dan evaluasi ini yaitu yang pertama untuk melihat konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya. Yang kedua, kita juga melihat konsistensi antara dokumen perencanaan yang paling atas, RPJPD, RPJPN, dan RT/RW nasional dengan dokumen perencanaan yang telah kita susun. Yang ketiga, kita juga melihat konsistensi antara dokumen-dokumen dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, di mana di sini kita telah menyusun RPJPD, RPJMD, dan RT/RW daerah. Lalu yang keempat, kita juga melihat turunannya Bapak Ibu dari RPJMD yang telah diturunkan ke RKPD. Bagaimana RKPD ini menjadi penyambung lah kalau bisa saya bahasakan agar dokumen ini dapat tersalurkan dengan baik dan terlaksana dengan baik. Lalu yang terakhir, tujuan kita di sini adalah untuk melihat kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, singkat saja langsung ini saya sudah melakukan rekapitulasi melalui sistem Imonep yang telah kita buat. Di sini kita sudah punya data capaian kinerja dan anggaran dari perangkat daerah di seluruh Pemprov Jawa Barat. Masih bisa dilihat Bapak Ibu, bahkan ada salah satu perangkat daerah yang kinerjanya masih di bawah 30%. Jadi maksudnya untuk per triwulan 3 harusnya sudah sampai di 75% lebih, tapi masih ada perangkat daerah yang di bawah 50%, bahkan capaiannya baru di angka 30%. Nah, di sini kita sudah mengidentifikasi data dan informasi yang telah kita dapat, telah kita olah juga, sehingga dapatlah kita simpulkan secara general atau secara umum permasalahan-permasalahan atau faktor-faktor yang membuat mengapa capaian tersebut masih dalam tanda kutip rendah. Ini selain karena laporan di Imonepnya belum terlaporkan Bapak Ibu ya. Jadi kita anggap semua ini sudah terlapor, maka muncullah analisis 5 poin ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik itu dari segi kualitas dan kuantitas. Maaf dikatanya memang salah satu penyebabnya kurangnya kompetensi, motivasi, serta distribusi tenaga kerja. Termasuk salah satunya adanya rotasi, mutasi pegawai yang membidangi hal tersebut, membuat kita perlu melakukan adaptasi ulang gitu, sehingga pencapaian kinerjanya dapat terus terlaksana dengan baik. Yang kedua, adalah rendahnya koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Jadi antar satu UPTD dan satu sektor lain yang saling berkaitan, misalnya pangan, baik itu dari segi bibit, segi perawatannya sampai segi penjualannya, tidak ada koordinasi dengan baik. Nah, ini tugas kita ke depan untuk mengorkestrasi ini agar dapat berjalan dengan baik. Terdapat ego sektoral dan kurangnya komunikasi efektif antar dinas atau bidang, sehingga program kerjanya tidak terintegrasi dengan baik.
Lalu yang ketiga, ini masalah klasik bagi kita semua Bapak Ibu, kendala dalam pengelolaan anggaran. Proses perencanaan dan penyerapan anggaran seringkali terlambat karena birokrasi yang berbelit-belit, harus ngurus SPJ lah dan lain sebagainya. Jadi terbentuk regulasi karena orang-orang baru tadi belum paham dengan regulasi yang sudah berlaku. Nah, ini kendala dalam pengelolaan anggarannya. Yang keempat, ini tupoksi kita, yaitu kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif. Harus kita akui bersama bahwa sistem monitoring dan evaluasi kita belum berjalan secara maksimal karena penyimpangan dan tidak sesuai program tidak terdeteksi sejak dini. Jadi kita tuh tidak melakukan monitoring dengan baik sehingga muncul masalahnya dulu, baru kita bisa identifikasi bahwa oh kurangnya di sini, oh salahnya di sini. Nah, sehingga ke depan kita harus lebih turun gunung lagi, Bapak Ibu mohon izin, agar kita bisa mendeteksi lebih awal potensi-potensi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perencanaan ini tadi. Lalu yang terakhir, ada tantangan yang berbeda-beda dalam implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Misalnya meskipun perencanaan sudah baik, ada eksekusi di lapangannya yang terkendala atau sebaliknya gitu. Contoh juga misalnya resistensi masyarakat terhadap kendala infrastruktur atau tidak jelasnya mekanisme pelaksanaan Bapak Ibu, sehingga memperparah masalah ini. Kurang lebih 5 poin ini Bapak Ibu yang sudah kami identifikasi mengapa evaluasi kita, capaian dari perangkat daerahnya masih rendah. Semoga bisa kita tindak lanjut dan kita perbaiki ke depannya. Monggo tanggapannya Ibu Nunung selaku pengampu, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Imam yang telah melaporkan ya Siap, Bu. hasil KPD 2024. Ya, baik. Itu ada di triwulan 3, ini saya ambil contoh triwulan baik, 3. triwulan 3 itu sudah mengakomodir semua ya tadi utamanya kita penyampaian laporan Renja di bulan 4 tahun 2024 tepat waktu ya. Tepat sasaran ya, karena kita juga akan dilaporkan ke pimpinan. Yang tadi progresnya dari yang telah dipaparkan terkait tadi kendala-kendala dari perangkat daerah yang disampaikan ke kita, memang diantaranya data-datanya juga masih pada belum masuk. Dari situ kan kita juga ada dari Emonep. Kita Emonep juga disinkronkan juga dengan laporan fisik dari perangkat daerahnya, di mana kita disandingkan seperti yang di Emonep kita selalu terus mengepus ya untuk keterisian capaian ya, baik program, kegiatan, dan subkegiatan. Terus nanti juga kita lihat kembali mana yang masih belum diisi atau dilaporkan. Kita juga selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah provinsi itu. Nah, memang kendala faktor-faktor yang ditemukan dari perangkat daerah secara umum memang dari keterbatasannya sumber daya manusia. Karena kenapa? Dari SDM-nya ada keterbatasan dari pengelolaan dari perencanaannya. Baik itu dari subbag perencanaannya, keterbatasan SDM-nya. Sedangkan juga ada dari keterlambatan laporan dari bidang-bidang. Itu yang menjadi kendala. Di situ juga tadi rendahnya koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Di situ kita harus banyak-banyak konsolidasi. Dengan artinya ada pembinaan, bisa melakukan diklat, workshop itu supaya mereka bisa berkoordinasi langsung dengan kita supaya apa kendala dan permasalahan bisa kita diawasi lah ya Pak Imam. Gitu. Juga tadi yang anggaran sudah dijelaskan, tadi ada keterlambatan mungkin dari birokrasinya, pengajuannya dan sebagainya, itu bisa nanti ditemukan solusinya. Dan adanya pengawasan dan evaluasi. Memang kita juga sebagai dari Bapeda, terus kita selalu mengingatkan dan untuk mengontrol ya Pak Imam dari segi pengawasan dan evaluasinya. Dan juga yang kebijakan di tingkat lapangan. Kita ya betul tadi kata Imam, tidak bosan-bosan kita untuk menjemput bola ya ke perangkat daerah supaya nanti laporan dari evaluasi Renja dari perangkat daerah tepat waktu,
tepat sasaran, yang utamanya kita berkualitas. Tidak hanya kuantitas saja, tapi yang berkualitas supaya kita nanti perangkat daerah untuk laporan-laporan selanjutnya kita lebih ya intinya ya lebih berkualitas nanti hasil laporannya. Ya Bu, Cukup. terluar. Hatur nuhun Pak Imam, yang penting sangat membantu dalam tupoksi di Subid Dalek ya, di bidang PPPD. Mudah-mudahan kita ke depan pelaporan dari perangkat daerah tepat waktu. Hatur nuhun Pak Imam. Baik, kalau gitu hatur nuhun juga untuk Ibu Nunung, semua Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk arahannya. Saya rasa demikian yang dapat saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memperagakan bagaimana saya menjelaskan kepada perangkat daerah mengenai penyusunan dokumen perencanaan beserta target-target yang telah ditetapkan. Dengan Pak Hadi ya, dari Bapenda. Udah Pak. Nah. Gimana Pak? Gimana? Ini Pak, saya mau bertanya mengenai alur penyusunan dokumen perencanaan dalam hal ini RKPD. Bagaimana cara atau alur dalam penyusunan RKPD di Bapenda? Oh, siapa tuh? Baik, assalamualaikum Pak ya. Izin, saya Imam dari Bapenda. Di sini kebetulan saya salah satu tim yang menyusun dokumen perencanaan kita RKPD. Nah, kurang lebih kita bermazhab lah ya, bisa dibahasakan dari Permendagri 86 2017. Sebenarnya banyak dasar hukum lain yang kita ambil, tapi yang paling dominan itu Permendagri 86 tahun 2017. Di sini saya jelaskan dulu mengenai tahapan. Yang pertama, ada tim evaluasi dari kita yang menyampaikan atau mengeluarkan dokumen evaluasi tahun sebelumnya. Nah, nanti evaluasi ini yang akan menjadi dasar kita dalam menyusun dokumen perencanaan di tahun berikutnya. Jadi kita lihat capaiannya dulu untuk bisa kita tentukan arah kebijakan dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk tahapan berikutnya setelah keluar dokumen evaluasi, disusunlah rancangan awal dulu. Nah, nanti rancangan awal ini terdapat beberapa step juga. Yang pertama misalnya ada forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik ini biasanya di bulan pertama T-1. Jadi di sini kita menjaring masukan dari stakeholder. Selanjutnya ada juga tahapan musrenbang. Di sini adalah penyepakatan isu-isu strategis dan lain sebagainya dengan semua pihak yang terkait di Jawa Barat. Lalu ada juga fasilitasi dari, sebelum masukin rancangan akhir ya, ada fasilitasi dari Kemendagri terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus melewati step proses validasi dari Kemendagri mengenai banyak hal, termasuk persentase pagu yang kita berikan, baik itu dari mangga Ibu apa ya, misalnya apakah sudah memenuhi, ada undang-undang yang mengatur misalnya keuangan daerah harus memenuhi sekian persen pada sektor ini. Nah di sini Kemendagri yang melakukan pengecekan, sehingga setelah selesai fasilitasi RKPD oleh Kemendagri, maka dokumen tersebut masuk ke tahap rancangan akhir. Di situ mulai finalisasi lah dalam tanda kutip dokumen-dokumen yang kita susun tersebut. Nah, untuk sistematikanya sendiri Pak, ini ada 8 bab. Yang pertama, pendahuluan, ya kita tahu lah ya, membuat latar belakang, dasar hukum dan lain sebagainya. Selanjutnya di bab 2 ada gambaran umum kondisi daerah. Di sini mengenai geografi segala macam dari Provinsi Jawa Barat, capaian-capaiannya. Nah, ya tadi yang saya sampaikan evaluasi tadi. Nah, ini sebagian besar masuk ke bab 2 ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Di sini memuat bagaimana pembiayaan dan belanja kita dibagi sesuai dengan porsinya untuk dokumen pada tahun yang akan disusun. Selanjutnya yang keempat adalah sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Di sini memuat tujuan sasarannya Pak gitu. Jadi cascading lengkap ada di sini. Selanjutnya yang kelima, arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Jadi kita di sini selaku dalam tanda kutip orang tua dari kabupaten kota karena kita provinsi,
kita berkewajiban memberikan arahan kepada anak-anak kita, kepada kabupaten kota, bagaimana mengatur arah kebijakannya, bagaimana pengembangannya seperti apa, permasalahan dari perspektif kita apa. Jadi mereka juga bisa menindaklanjut dengan dokumen perencanaan mereka. Lalu yang keenam, ada rencana kerja dan pendanaan daerah yang memuat pendukungan alternatif pendanaan pembangunan pada tahun 2026, kalau kita nyusunnya 2026 untuk RKPD 2026 ya. Lalu yang ketujuh adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Di sini memuat penetapan indikator dan target. Nah, berarti kalau Bapak kan harusnya Bapak paham target-target apa saja yang harus dicapai oleh OPD Bapak, dalam hal ini Bapenda. Misalnya target pendapatannya sekian, terus indikator-indikator apa aja dalam OPD Bapak. Nah, di sini tertuang di bab 7 ini, sehingga kita bisa menindaklanjut dengan memikirkan langkah-langkah bagaimana mencapai target tersebut. Lalu yang terakhir bab 8 ya penutup. Kurang lebih itu Pak yang dapat saya sampaikan mengenai alur penyusunan dokumen perencanaan serta target-target yang telah ditetapkan. Maka jika ada pertanyaan mengenai visi misi gubernur yang baru, pengaruhnya terhadap RKPD yang sudah disusun, apakah ada perubahan gitu? Kalau perubahan akan dilaksanakan perubahan pada RKPD 2025 yang nanti akan bukan memuat ya, menyesuaikan dengan visi misi yang nanti itu kan turunan tuh cascading ya, visi misi tujuan sasaran strategi arah kebijakan. Nah, ini harus dimuat di dokumen perubahan RKPD 2025. Misalnya ada arahan untuk elektrifikasi, penyambungan listrik ke rumah-rumah yang belum tersalurkan. Terus kita berbicara indikator Pak ya, ada kemantapan jalan harus 100%. Nah, ini kita muat di dokumen perubahan ini sebagai tindak lanjut dari visi misi Pak Gubernur yang baru saja dilantik. Nah, lebih seperti itu. Jadi berpengaruh juga ke RKPD 2026? Berpengaruh. Enaknya nanti RKPD 2026 kita susun dari awal sudah mengakomodir kebijakan beliau. Kalau 2025 kan waktu murninya masih belum mengakomodir kebijakan beliau karena beliau belum dilantik di waktu itu. Jadi makanya harus ada perubahan RKPD 2025. Tujuannya untuk mengakomodir itu. Tapi kalau 2026 nanti dari awal sudah mengakomodir semua arah kebijakan beliau. Nah, lebih seperti itu Pak. Ada lagi? Cukup? Itu aja. Cukup siapa tuh. Aturan Pak, maaf ini nggak ada snack ya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan anti korupsi kepada teman-teman saya dalam unit kerja, disertai bentuk-bentuk korupsi apa saja yang berpotensi terjadi di unit kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oh ya. Bu, terima kasih telah hadir. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana tujuan kita dalam bekerja, menghindari korupsi, tindak pidana korupsi, serta potensi-potensi korupsi yang akan terjadi apa saja di unit kerja kita. Yang pertama, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa korupsi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pasal 2 telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan suatu korporasi menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di sini sebenarnya telah kami identifikasi ada beberapa potensi korupsi yang dapat terjadi di unit kerja kita. Tapi saya ingin membahas yang paling besar saja, yang paling berpengaruh dan merugikan negara jika kita laksanakan. Yang pertama dari sisi kita dalam menyusun pagu anggaran untuk perangkat daerah. Nah, di sini kita kan selama ini melakukan evaluasi capaian dan serapan anggaran dari perangkat daerah yang nantinya akan berkorelasi juga dengan pemberian pagu kepada perangkat daerah di setiap tahunnya. Jadi ketika capaian mereka, serapan mereka baik, otomatis akan berpengaruh pada pagu yang akan diberikan kepada mereka di tahun berikutnya. Nah, itu yang pertama, agar kita menyusun
dokumen evaluasi tersebut dan melaporkan dengan sebaik-baiknya dan dengan serealnya mungkin sebagaimana yang telah kita laksanakan, baik itu lewat offline ataupun melalui aplikasi yang telah kita susun. Sebentar, saya ada kendala di tenggorokan. Baik, yang kedua, karena kita satu kesatuan di bidang PPEPD, potensi korupsi yang terjadi di sini yang paling besar adalah dalam segi pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten kota ataupun hibah kepada masyarakat. Nah, sebenarnya kita telah diatur dalam Pergub 13 dan Pergub 14 bagaimana tata cara kita melaksanakan verifikasi dan bagaimana kita dalam menyusun dalam pemberian kepada bantuan tersebut, baik itu hibah bansos ataupun bantuan keuangan. Sehingga Pergub 13 dan 14 tersebut tahun 2021 harus kita jadikan pedoman dan acuan dengan sebaik mungkin. Di mana yang pertama dalam melakukan verifikasi kita harus seteknokratis mungkin, harus objektif mungkin, jangan ada kepentingan pribadi yang terlibat, apalagi terpikir untuk kita laksanakan. Dan pula kita sudah meminta kepada setiap perangkat daerah yang mengeluarkan kamus di sini, bagaimana dalam meloloskan usulan tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh perangkat daerah masing-masing, sehingga jelas koridor kita dalam meloloskan usulan tersebut, sehingga jelas pula acuan kita dalam melaksanakan perpalnya, agar kedepannya kita dapat telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan yang telah berlaku. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Hati-hati dalam bekerja. Kesempatan kadang menggoda, tapi semoga kita selalu dikuatkan dengan pengawasan dan dengan iman yang baik. Atur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak cukup, baik. Kalau begitu saya izin pamit Bapak Ibu ya. Mari.